Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video kali ini kita akan membahas tentang manfaat jalan pagi bagi kehamilan. Hai moms, nah bagi bumil yang menonton video ini, sudahkah Anda berjalan kaki hari ini? Nah jadi berjalan kaki untuk ibu hamil itu merupakan salah satu olahraga ringan yang sebaiknya rutin dilakukan selama kehamilan. Seperti pada thumbnail yang saya tuliskan, yaitu manfaat jalan pagi bagi kehamilan. Nah, di sini sebenarnya bukan hanya jalan pagi yang juga punya manfaat untuk kehamilan, tapi juga bisa dilakukan di sore hari. Jadi, kalau misalnya ibu hamil yang sibuk di pagi hari, sore harinya bisa melaksanakan olahraga ringan seperti jalan kaki tadi. Karena jalan kaki di pagi hari maupun di sore hari itu sama-sama memberikan manfaat. Nah, sebelum kita membahas tentang manfaat dari jalan kaki bagi kehamilan, kita akan membahas dulu tips dan informasi yang akan saya bagikan sebelum memulai jalan kaki. Nah, jadi yang pertama, jika moms memilih untuk jalan pagi di pagi hari, itu waktu yang baiknya adalah pada pukul 7 sampai dengan pukul 9, di mana itu masih ada matahari yang memberikan vitamin D pada ibu hamil. Jadi kalau misalnya ibu hamil yang jalan pagi, itu tunggu dulu mataharinya kemudian jalan. Selanjutnya adalah frekuensi jalan kakinya. Jadi ada juga kan ibu hamil hanya di awal-awal saja rajin untuk jalan kaki. Setelah itu berhenti lagi, bahkan tidak pernah lagi jalan kaki mendekati waktu persalinan atau hanya bulan pertama, bulan kedua, setelah itu tidak lagi. Sebenarnya frekuensi jalan kaki untuk ibu hamil itu bisa dilakukan tiap 3 kali seminggu. Jadi itu rutin, misalnya Senin, Jumat, Minggu itu dilaksanakan olahraga ringannya atau jalan kakinya, atau di hari-hari lain yang jelasnya moms itu rutin untuk melakukannya. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah area jalan kakinya. Jadi sebaiknya pilih area yang aman, yang tidak licin, kemudian juga datar, yang bagus, kemudian juga yang bisa, kalau bisa yang banyak pepohonan yang sejuk. Tapi kalau tidak ada ya sebaiknya pilih jalan yang aman dilalui. Informasi selanjutnya adalah durasi jalan kakinya. Jadi sebenarnya untuk durasinya itu tergantung kemampuan mom sendiri. Tapi misalnya bisa di awal-awal pertama jalan kaki itu bisa di 15 menit, 10 menit, kemudian nanti di minggu selanjutnya kalau sudah terbiasa itu durasinya bisa ditambah sampai 30 menit. Jadi juga tergantung dari kemampuan moms. Jangan untuk mencapai target seperti itu akhirnya moms memaksakan diri, itu sebaiknya tidak dilakukan. Jadi lakukan yang moms bisa tanpa dipaksakan. Dan kemudian juga kalau misalnya kan tadi saya bilang kalau setiap 3 minggu sekali itu dilakukan jalan kaki rutin, tapi juga harus diperhatikan atau dipertimbangkan cuacanya. Jangan sampai karena mendung tapi itu sudah harus nih, misalnya itu kali ketiga dalam minggu ini moms harus jalan kaki, tapi karena mendung sebaiknya jangan, karena jangan sampai di tengah jalan nanti tidak ada tempat berteduh, kemudian moms itu berlari atau jalannya cepat dan ditakutkan terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi sebaiknya jalan kaki yang tadi saya sampaikan juga sewajarnya saja, semampunya moms. Oh iya, ada juga biasa ibu hamil yang mengatakan bosan jalan di situ terus. Jadi, untuk memberikan variasi pada jalan kakinya setiap pagi atau setiap sorenya, moms bisa pilih jalur lain. Jadi, ganti-ganti rutenya supaya tidak bosan untuk jalan kaki. Jadi, pemandangan yang dilihat juga berbeda, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari jalan kaki bagi kehamilan. Apa saja sih manfaatnya? Nah, manfaat yang pertama, seperti yang kita tahu bahwa jalan kaki itu merupakan salah satu olahraga ringan yang sebaiknya dilakukan oleh ibu hamil, maka manfaat yang bisa kita dapatkan adalah ibu hamil akan merasa
tubuhnya itu segar, lebih sehat, lebih bugar. Kemudian juga manfaat yang kedua adalah dapat mengurangi varises. Nah, ibu hamil itu biasanya identik dengan varises karena dengan kehamilannya itu bisa terjadi varises, sehingga sebaiknya ibu yang mengalami hal tersebut itu rajin untuk jalan kaki agar dapat mengurangi varisesnya. Kemudian selanjutnya atau yang ketiga adalah dapat menurunkan resiko diabetes gestasional. Nah, seperti yang kita tahu bahwa diabetes gestasional itu adalah diabetes yang terjadi pada ibu hamil karena kehamilannya, atau disebut juga dengan diabetes yang menyertai kehamilan. Yang sebelumnya pada saat sebelum terjadi kehamilan, ibu tidak pernah mengalami diabetes. Kemudian pada saat hamil mengalami diabetes. Nah, itulah yang disebut dengan diabetes gestasional. Jadi dengan berjalan kaki itu akan membakar kalori. Meskipun hanya berjalan, itu tetap terjadi pembakaran kalori sehingga bisa mencegah terjadinya resiko tersebut. Selanjutnya, itu juga bisa mencegah resiko terjadinya preeklamsi, di mana preeklamsi itu adalah suatu kondisi di mana terdapat protein dalam urin yang bisa dibilang itu hal yang beresiko bagi ibu hamil, di mana pemicu dari preeklamsi ini adalah tekanan darah yang tinggi. Tekanan darah tinggi itu juga biasa disebut dengan istilah hipertensi gestasional, yaitu tekanan darah tinggi yang menyertai kehamilan. Seperti tadi diabetes gestasional, itu juga menyertai kehamilan. Jadi, kalau ibu hamil punya tekanan darah tinggi, maka itu bisa sampai atau bisa berlanjut pada preeklamsi. Kalau preeklamsi itu terjadi, sebaiknya ibu hamil itu harus rajin kontrol, harus rajin periksa. Jangan sampai terjadi yang namanya eklamsi, di mana ibu hamil itu bisa mengalami kejang dan masalah kesehatan lainnya yang bisa membahayakan ibu dan janinnya. Kemudian, manfaat yang selanjutnya adalah dapat mencegah stres. Kenapa sih jalan kaki bisa mencegah stres pada ibu hamil? Jadi, jalan pagi pada ibu hamil itu dapat meningkatkan hormon endorfin. Di mana hormon endorfin ini adalah hormon kebahagiaan. Jadi kalau misalnya orang tersebut tubuhnya melepaskan hormon endorfin, maka suasana hatinya akan merasa senang, akan merasa bahagia. Jadi itu bisa menghindarkan ibu hamil dari rasa cemas. Misalnya cemas terhadap kehamilannya, atau mungkin terhadap masalah-masalah yang dialami pada saat itu. Jadi untuk menghindari stres tersebut, ibu hamil sebaiknya berjalan kaki. Dan juga kalau misalnya ada ibu hamil yang mengalami kesulitan tidur, itu juga bisa berjalan kaki karena itu akan membuat tidur moms itu menjadi lebih nyenyak. Dan manfaat yang terakhir yang bisa dirasakan ibu hamil jika rajin jalan kaki adalah dapat memudahkan proses persalinannya. Kenapa seperti itu? Karena jika ibu hamil rajin, rutin untuk melaksanakan jalan pagi atau jalan sore, yang jelasnya jalan kaki, maka itu akan menguatkan otot-ototnya seperti otot betis, otot paha, otot pinggul, sehingga penguatan otot ini bisa membantu moms dalam proses persalinan, seperti mempercepat proses kontraksi, memudahkan moms dalam mengejan, sehingga proses persalinan itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, jadi itu tadi moms, manfaat dari jalan kaki untuk ibu hamil. Sebaiknya dilakukan di pagi hari untuk mendapatkan vitamin D, yaitu di antara jam 7 sampai jam 9. Nah, kalau jalan sore juga tidak masalah, yang jelasnya ibu hamil itu sebaiknya rutin untuk berolahraga ringan seperti jalan kaki. Dan ada juga beberapa olahraga-olahraga lainnya yang bisa dilakukan oleh ibu hamil. Mungkin nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Oke moms, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Dan juga jangan lupa untuk share video ini agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Kalau misalnya ada moms yang ingin bertanya, bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa juga DM di Instagram saya atau inbox di Facebook yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan juga kalau misalnya ada moms yang ingin menyarankan apalagi sih yang akan kita bahas di video selanjutnya, bisa tuliskan juga di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.